Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik saudaraku. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada ibadah yang pertama pada pagi ini. Dan kami juga mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kami dimanapun saudara yang beribadah secara online. Biarlah kita semuanya boleh memberikan hati kita, mengambil sikap yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat
pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh lagi Tuhan datang untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sucikan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Baik itu pemain musik Tuhan, pemimpin pujian Tuhan, asir Tuhan, semuanya Engkau urapi Tuhan. Keamanan dalam, keamanan luar Tuhan. Guru-guru sekolah minggu Tuhan, kolektan Tuhan, semuanya Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Berparkiran semuanya Engkau jamah, Engkau rapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, terutama Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau urapi dia Tuhan, Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, hanya untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi kami umat-umat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami umat-Mu Tuhan boleh mengerti Tuhan firman-Mu Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan berkati juga Tuhan live streaming kami dari tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan siapa saja yang menonton atau melihat Tuhan, semuanya mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus limpah di tempat ini Tuhan. Suasana surgawi nyata di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan di dalam nama Yesus segala setan, iblis, roh jahat, roh penipu, kerusuhan, kami usir, kami patahkan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus pergi tinggalkan tempat ini. Di dalam nama Yesus, setan, iblis, roh jahat yang mengalihkan perhatian kami daripada firman Tuhan, kami usir, kami patahkan kuasa-Mu. Pergi tinggalkan tempat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus limpah di tempat ini. Hadir Tuhan nyata di tempat ini. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudaraku. Boleh sapa dulu kiri kanannya. Apa kabar saudara? Kita bersyukur kita sudah masuk di minggu pertama bulan Maret. Tuhan baik saudaraku. Oleh karena itu biarlah kita tetap bersuka cita kepada Tuhan, karena firman Tuhan bahwa puji-pujian yang kita bawa kepada Tuhan adalah merupakan korban persembahan kita, dan tangan kita yang terangkat seperti korban pada petang saudaraku. Maka hari ini biar kita semua bersuka cita menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Hadiratnya, yang dibesarkan agung namanya.
penyanyi Bapak Ibu, nanti saat saya katakan sebab Tuhan baik, umat Tuhan juga menjawab sebab Tuhan baik. Amin saudara. Boleh diikuti singer sama-sama, sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selama. Lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Umat Tuhan. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Lagi saudaraku. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang sungguh baik, saudaraku. Haleluya. Dengan semangat saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Walaupun cuaca di luar agak dingin, tetapi dalam hadirat Tuhan, api Roh Kudus membakar hati kita. Amin saudara. Glory, kami hampiri tatamu Tuhan. Kami hampiri tatamu. Masuk gerbang pujian dengan syukur, persembahkan seluruh untuk rayakan kemuliaan-Mu. Siapkan hatiku untuk bersorak, siapkan hatiku untuk berseru. Glory, Engkau Sang Pencipta, pujian dan sembah hanya kepada-Mu layak. Engkau Sang Pencipta, hormat dan kuasa, Allah Alfa dan Omega. Lagi, kami hampir. Amin. Masuk gerbang dengan pujian, masuk gerbang dengan syukur. Mari kita persembahkan pujian kita, saudaraku. Persembahkan segala untuk rayakan kemuliaan-Mu. Siapkan hatiku ku bersorak, siapkan hatiku ku berseru. Glory, Engkau Sang Pencipta, pujian dan sembah hanya kepada-Mu layak. Engkau Sang Pencipta,
Segala kemuliaan, syukur, hormat hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak menerimanya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami pun tenang. Kami rindu selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sebab hanya dekat kasih, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatimu supaya Bapak Ibu, Tuhan mengenal kita pribadi lepas pribadi. Apapun pergumulan persoalan yang sedang Bapak Ibu hadapi, kita hadapi pada saat ini, Dia mengerti kita, saudara. Boleh mengangkat kedua belah tangan kita, katakan sama-sama, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku
mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Sekali lagi sama-sama memandang wajah-Mu, memandang wajah, mengikuti kebaikan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk menghampiri tahta-Mu, untuk mengagungkan Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, dan kami bersyukur buat semua kasih-Mu, perbuatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami yang berdosa, Engkau rela menggantikan kami Tuhan Yesus. Engkau dijadikan jadi dosa, supaya kami yang berdosa percaya kepada-Mu beroleh pengampunan. Kami dibenarkan, kami dikuduskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan kami kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga hidup kami hidup yang berkuasa, karena kami menjadi milik-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, bersyukur kepada-Mu. Dan pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau lagi belajar daripada firman-Mu. Bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu kepada kami semuanya. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan kami pemahaman yang benar daripada firman-Mu, sehingga kami dipersiapkan, diperlengkapi Tuhan, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Bahkan dalam perjalanan kami untuk menyambut Engkau yang datang kedua kalinya Tuhan, kami diperlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan rupa Kristus semakin nyata dalam kami Tuhan. Karena firman-Mu kami biarkan mengubahkan kami, membaharui kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau kepada kami. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu, dan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu, oh Tuhan Yesus, tertanam dalam hati kami dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda Tuhan, sehingga kami semuanya semakin dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Bila setiap perkataan bibir mulut hamba-Mu hanyalah firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita yang mengasihi Tuhan, kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Semuanya berkemenangan sepanjang minggu ini? Amin. Amin. Kami juga menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih
yang ikut ibadah secara online dimanapun Bapak Ibu ikut ya secara live streaming dari tempat ini, kami mengasihi saudara. Biarlah saudara juga mengalami jamahan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Nah Bapak Ibu, selama Februari kita mendengarkan firman Tuhan dengan seri firman Tuhan menjadi penuntun dalam hidup kita. Dan minggu terakhir, minggu yang lalu, yaitu dengan topik firman Tuhan tidak mungkin gagal. Jadi firman Tuhan itu tidak akan mungkin gagal. Kalau sudah diucapkan Tuhan, itu pasti terjadi. Amin. Ya, kita lihat waktu penciptaan di Taman Eden, jadilah terang, jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadi. Saudaraku, sungguh luar biasa kuasa firman Tuhan. Bahkan Yesaya 55 ayat 10 dan 11 berkata, sama seperti hujan turun dari langit dan salju turun dari langit. Oh, dia tidak akan pernah kembali lagi ke langit, tidak pernah kembali ke atas. Dia akan mengairi ya bumi ini dan memberikan tumbuh-tumbuhan, memberikan biji-bijian. Saudaraku, demikian firman Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan. Apa yang Tuhan telah ucapkan, dia akan mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Dan ia pasti berhasil. Amin. Biarlah kita semuanya berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Hidup kita bukan apa kata orang. Hidup kita bukan apa situasi kondisi yang ada di sekeliling kita. Tetapi hidup kita adalah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam firman Tuhan dalam Alkitab ini. Dan kepada kita telah diberikan firman Tuhan yang tertulis dan sudah sempurna dan benar adanya. Ya, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Biarlah kita semuanya rindu dan suka akan firman Tuhan. Amin. Saya percaya semuanya kita akhir-akhir ini bertambah-tambah cinta akan firman Tuhan. Bertambah-tambah suka membaca firman Tuhan. Bahkan bertambah-tambah merenungkannya, menghafalkannya, menggumamkannya, memperkatakannya dalam hidup kita. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan itu jadi bagi kita. Amin. Ada mungkin kita yang sakit. Saudara berkata, Yesus sendiri sudah memikul dosaku dalam tubuhnya di kayu salib. Oh, supaya saya hidup untuk kebenaran, mati terhadap dosa, dan oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Kita berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Oh, ada masalah tentang kebutuhan kita. Kita berkata, Allahku mencukupi segala keperluanku di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah kita, ada jawaban dalam firman Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan maju lagi dalam Tuhan. Sepanjang Maret ini kita akan belajar ya dengan tema menjadi sahabat Tuhan. Bapak Ibu, ya banyak orang mau bersahabat ya. Ya, semalam saya baca arti sahabat ini dalam Kamus Besar Bahasa ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sahabat itu ialah teman. Sahabat itu ialah kawan. Ya. Jadi sahabat ya, menjadi sahabat Tuhan, menjadi teman Tuhan, menjadi kawan Tuhan. Banyak di antara kita suka kalau kita berteman dengan orang-orang terkenal. Dengan camat, dengan kapolsek, ya lebih jauh Kapolda, lebih jauh lagi Kapolri, atau yang berpangkat. Mungkin orang-orang yang tersohor namanya. Orang-orang yang terkemuka. Orang-orang yang ya punya talenta, punya kemampuan lebih daripada kita. Kita mau nyanyi berteman dengan mereka, maunya bersahabat dengan mereka. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mau bersahabat dengan kita? Apakah mereka mau berteman dengan kita? Tapi pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
suatu kebenaran firman Tuhan kepada kita, bahwa Yesus adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Dia mau bersahabat dengan saya dan saudara. Amin. Katakan pada kiri kanan saudara, Tuhan Yesus mau bersahabat denganmu. Luar biasa. Bukan hanya berpangkat, bukan hanya punya kedudukan, tetapi dialah pencipta alam semesta ini. Dan dialah Tuhan yang hidup. Dia mau bersahabat dengan saya dan saudara. Itu satu kebanggaan. Amin. Biarlah kita semua menjadi sahabatnya Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17. Kita lihat dari kebenaran ini, apa yang Tuhan inginkan jadi dalam hidup kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 12 sampai yang ke-17. Boleh kita baca bersama-sama sekitar 6 ayat saja. Ya, saya mulai dari ayat 12. 1, 2 ayat. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sama-sama 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mari kata-kata amin buat firman Tuhan ini. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jelas di ayat 14 Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Wah, saya percaya di antara kita ada seseorang atau mungkin lebih, ya, menjadi sahabat bagi saudara. Ini bukan maksud saya pasangan saudara. Orang lain yang menjadi sahabat kepada saudara. Saya punya sahabat dari kecil, dari SD. Ya, namanya Febri Stumeang. Febri Nenggolan. Ya, Febri namanya. Ini bukan bukan perempuan, laki-laki ya. Makanya saya kadang terkejut kalau namanya Febri, dia perempuan. Karena nama teman saya ini laki-laki. Dari kecil. Suatu hari panglongnya kebakaran di Siantar. Saya sudah SD di kampung. Sudah SMP di kampung. Tapi dikala baca koran, karena sahabat tadi, saya usahakan kumpul uang, pulang balik Sidikalang Siantar untuk menguatkan dia. Karena sahabat. Bahkan sampai sekarang kami, ya dia hampir udah punya cucu. Karena duluan menikah dari saya. Ya, dia ada di Jawa Barat sekarang. Selalu berhubungan. Kadang curhat, cerita. Bapak Ibu, itulah sahabat. Demikian Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku. Dengan kata lain, kamu adalah temanku. Kamu adalah kawanku. Maukah kita berkawan dengan Tuhan Yesus? Bapak Ibu, dari apa yang baru kita baca, kita diajarkan bahwa Tuhan Yesuslah yang punya inisiatif untuk menjadikan kita menjadi sahabatnya. Kalau dunia ini kita jadikan dia sahabat, mungkin karena ada sesuatu yang lebih daripada kita. Karena mungkin kita menguntungkan bagi dia. Tetapi Yesus, dikala kita masih berdosa, dikala kita masih dalam kejahatan,
Dia sudah sediakan pengampunan bagi kita supaya kita percaya kepadanya dan menjadi sahabatnya. Dalam ayat 16, apa dikatakan? Tuhan Yesus yang memilih kita. Firman Tuhan ini berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yesus yang memilih saya dan saudara agar kita percaya kepadanya dan menjadi sahabatnya. Amin. Luar biasa ini. Mungkin ada orang lain yang mengajak saudara sama seperti saya. Ada yang menyaksikan Yesus pada saya dari angkot, dari Simpang Tuntungan sampai kepada Iskandar Muda. Tetapi yang sebenarnya adalah Yesus sudah memilih saya dan saudara. Amin. Ada mungkin yang ngajak saudara datang ibadah di tempat ini. Ada mungkin yang menginjili saudara supaya saudara membuka hati dan percaya kepada Yesus. Tetapi sesungguhnya adalah Yesus sudah memilih kita. Amin. Dan semua kita yang percaya kepada Yesus adalah pilihan Tuhan. Itu kan hanya sebagian orang, tidak Bapak Ibu. Pilihan Tuhan itu kepada kita semuanya. 1 Petrus 2 ayat yang 9. Apa kata firman Tuhan ini? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saya baca bagi kita semuanya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jelas. Kalimat berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Coba katakan pada kiri kanan saudara, kamu adalah bangsa yang terpilih. Katakan pada diri saudara, saya adalah bangsa yang terpilih. Jadi semuanya kita telah dipilih Tuhan. Saudara jangan berkata, aku ini apalah. Apapun saudara, bagaimanapun saudara, Tuhan sudah pilih saudara. Amin. Tuhan sudah panggil saudara. Bahkan sebelum dunia dijadikan Tuhan, Tuhan sudah memilih kita. Ya, saya sangat diberkati lewat satu ayat ini, membuat saya lebih percaya diri. Karena Tuhan sudah memilih saya. Ya, mari kita buka sebentar Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Saya suka mengulang-ulang ayat ini. Sebelum dunia dijadikan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sebelum ada pun dunia ini, Tuhan sudah memanggil saya dan saudara, sudah memilih saya dan saudara. Amin. Wah, indahnya ya. Bangga nggak punya Tuhan yang seperti itu? Ayo kita hargakan pilihan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi kita dijadikan sahabat Tuhan karena Tuhan sudah memilih kita. Sudah mengkhususkan kita. Dan sebagai sahabat, mari kita memberi waktu. Beri waktu kepada Tuhan. Saya saksikan tadi, asal saya berkunjung ke Siantar, saya selalu singgah ke rumah sahabat saya itu. Walaupun dia tidak ada, tetapi orang tuanya saya datangi. Puji Tuhan. Ya, saya berdoa bagi mereka, Tuhan, selamatkan Tuhan teman-teman saya. Karena bagi saya, keluarga itu menjadi suatu contoh menjadi keluarga Kristen. Saudara mungkin bertanya, kenapa? Karena kalau saya mau tidur di rumahnya, malam kami sebelum tidur, kami baca Alkitab dulu. Waktu itu masih almanak. Bagi-bagi kami semuanya. Ada yang mimpin pujian, ada yang mimpin doa, ada yang baca firman Tuhan. Sesudah kami itu tidur, bangun tidur besok pagi, semuanya kami dibimbing lagi untuk berdoa lagi. Saya pulang ke rumah kami, gak jauh dari rumah opung saya, sekitar 200 meter saja. Saya berpikir inilah keluarga Kristen yang sesungguhnya. Tetapi sesudah saya datang kepada Yesus,
tanpa terima Yesus, tanpa kelahiran kembali, ternyata seperti Nikodemus juga. Sejak saya terima Yesus, dia sesudah keluarga saya doakan, mereka saya doakan. Mereka ada 6 bersaudara. Saudaraku, dan saya berdoa setiap ke Siantar ada KKR, ada ibadah di sana. Saya ajak, puji Tuhan. Sampai sekarang mereka setia beribadah di dalam Tuhan. Dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bapak Ibu, beri waktu. Karena ayat 15, mari kita buka Alkitab kita tadi, Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-15. Apa dikatakan? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Perhatikan kalimat selanjutnya Bapak Ibu, dikatakan di sini, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Wah, jadi sahabat camat aja enak ya. Apalagi kalau sahabat Kapolri ya kan, punya akses, kemudahan. Ya, apalagi ini Yesus sendiri berkata, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Tapi ingat Bapak Ibu, menjadi sahabat Tuhan selanjutnya harus kita lakukan. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Untuk mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan Yesus, kita harus duduk di bawah kaki Yesus. Beri waktu. Duduk di bawah kaki Tuhan supaya kita dapat mendengarkan Dia. Bagaimana Yesus dapat memberitahukan kepada kita bila kita tidak duduk di bawah kakinya? Mari Bapak Ibu, kita harus duduk mendengarkan Tuhan. Ya, sebulan lalu sudah diajarkan kepada kita firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Bapak Ibu sudah lengkap dan sempurna Alkitab kita ini. Mari duduk di bawah kaki Tuhan. Dengarkan Tuhan berbicara dari firman Tuhan, dari Alkitab saudara. Amin. Tuhan bisa berbicara ke roh saudara. Memberikan kesan-kesan pada saudara. Itu diperlukan. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, berikan waktu untuk mendengarkan Tuhan. Setiap hari pada saudara yang ada di grup Giat Kilometer 14,5 akan dapat renungan harian. Setiap hari pembacaan schedule. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, saya bagikan ke 55 di luar grup tersebut. 55 orang lagi saya bagikan. Dan banyak di antara mereka berkata, terima kasih Pak, saya sangat diberkati. Karena ada kontaknya di handphone saya. Saya lanjut bagikan. Biarlah kita semuanya terus dengar-dengaran sehingga kita tahu apa yang Bapa kehendaki kita lakukan. Amin. Siap atau tidak siap, Yesus akan datang kedua kalinya. Percaya atau tidak percaya, Yesus pasti datang kedua kalinya. Buat Bapak Ibu juga yang ada di rumah. Di mana saja saudara ikut ibadah secara online dari tempat ini. Cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Mari dengar-dengaran dengan Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat. Apa yang Bapa mau kita lakukan. Sehingga kita diperlengkapi, dipersiapkan menyambut kedatangannya yang kedua kali. Amin. Sehingga dikala sangkakala berbunyi, di situ kita ada. Tidak ada kita yang tertinggal di dunia ini. Semuanya kita terangkat. Dan kita bersama-sama ada di sorga yang kekal. Amin. Bapak Ibu, lewat baca Alkitab, kita mendengarkan Tuhan. Dan sebagai sahabat, biar Dia Tuhan yang kita sembah itu menjadi teman curhat kita.
Amin. Bapak Ibu, tetapi banyak kejadian akhir-akhir ini dibuatnya gejeknya jadi teman curhatnya. Nggak ada jawaban. Jadikan Tuhan jadi tempat curhat saudara. Sakitkah saudara rasa? Dibuli ke saudara, direndahkan ke saudara, mungkin keadaan kondisi yang lain saudara hadapi, curhatlah kepada Yesus sahabat saudara itu. Berkata-katalah kepadanya. Saya kadang lakukan dikala saya di tempat tidur. Atau kadang saya jalan. Saya kadang antara anak saya paling kecil. Kadang terlambat saya harus menjadi pembalap. Dari sini ke Sunggal bisa 11 menit, 12 menit sampai ke sekolahnya dan tidak pernah terlambat. Tetapi pulang dari sana, saya lebih lambat dan saya berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau melindungi kami. Engkau menjaga kami. Tuhan, sejauh ini Engkau Ebenezer Tuhan. Engkau ada selalu bagi kami dan terus ada menolong kami. Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi kami Tuhan. Engkau menyediakan segala apa yang kami perlukan Tuhan. Tuhan, tetapi ingat Tuhan, waktu dekat ini Tuhan. Mau bayar uang kuliah lagi Tuhan. Mau membangun lagi kami Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan berilah kami Hooper Tuhan 3 set. Karena sound system yang kami pergunakan ini sound system rumahnya ini Tuhan. Saya cerita sama Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan. Kaum Selesiano Tuhan. Tuhan berkatilah Bapak ini Tuhan. Usaha pekerjaan yang Kau berkati. Jadi sahabat. Gak terasa udah sampai di rumah. Dikala saya tarik kaki saya tidur. Saya ingat, saya cerita sama Tuhan. Tuhan, Bapak Sianu itu Tuhan, tolonglah dia Tuhan. Lindungi dia Tuhan, jagai dia Tuhan. Engkau lebih tahu jalan keluarnya Tuhan. Engkau lebih tahu masalahnya Tuhan. Engkau lebih tahu memberikan pertolongan kepadanya Tuhan. Bapak Ibu, jadi teman curhat. Amin. Mari. Karena lewat doa-doa kita bisa bercerita kepadanya. Kita yang berkata-kata, kita yang berbicara, Tuhan mendengar. Karena Ia sahabat bagi kita. Karena Dia yang telah mengangkat kita menjadi sahabatnya. Amin. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus yang memilih kita. Yang kedua, beri waktu mendengar dan berbicara dengan sahabat saudara. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini, sesudah kita mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, mari lakukan perintah Tuhan. Amin. Jangan hanya disimpan saja. Jangan hanya didengar saja, anggap sepi, tidak dilakukan. Tadi malam kami bercerita firman Tuhan tentang Petrus. Bagaimana Petrus itu di antara murid-murid samanya mereka ada di perahu. Dan dikala Yesus datang berjalan di atas air, mereka berteriak, sama-sama teriak, hantu, hantu, hantu. Saya baca perikop di atasnya, saya terkejut. Barunya mereka bagi roti. 5 roti, 2 ikan yang makan 5.000 orang. Bahkan masing-masing bawa satu bakul sisa. Karena 12 bakul sisanya. Tetapi mereka lihat Yesus jalan di atas air. Mereka ketakutan dan berkata, hantu, hantu, hantu. Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Petrus berkata, bila engkau itu benar Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Yesus berkata, mari datanglah. Apakah hanya Petrus yang mendengarkan kepada mereka, mari datanglah?
Semua dengar. Tetapi Petrus yang punya sikap, dia dengar, marilah, dia lompat ke air dan dia berjalan di atas air. Demikian juga setiap orang yang mendengarkan perintah Tuhan, firman Tuhan, tidak melakukannya, tidak mengalami mujizat apa-apa. 11 murid yang lain tidur, bahkan mungkin bercengkrama di atas perahu, tidak mengalami mujizat, tidak pernah jalan di atas air. Tetapi Petrus yang mendengarkan perintah Tuhan, mari datanglah, dia lompat dan dia jalan di atas air. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa perintah Tuhan dari perikop yang baru kita baca ini dalam pasal 15 ini? Ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana kita saling mengasihi? Cukupkah kalau dia baik kita baik? Kalau dia baik kita baik, sama seperti orang berdosa. Orang-orang yang melakukan kejahatan di sana pun, orang-orang pembunuh sana pun baik kepada orang yang berlaku baik kepadanya. Tetapi standar kita mengasihi, Yesus berkata, seperti aku mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Dikala kita masih jahat, dikala kita masih berdosa, dikala kita masih kotor, dikala kita masih bergelimang dengan segala kejahatan, Yesus sudah menyediakan pengampunan bagi kita. Karena kasihnya kepada kita. Jangan ada orang datang sudah sadar dia berdosa, sudah sadar dia salah. Tulang ampuni aku tulang, amang beru ampuni aku amang beru, saudaraku ampuni aku sadar sudah berdosa. Salah kau, tiada ampun bagimu. Itu bukan mengasihi. Yesus, kita masih membelakangi dia, kita masih melakukan apa yang jahat, dia sudah siapkan pengampunan kepada kita. Dan kalau orang lain datang minta ampun, ampunilah dan lupakanlah. Saya kadang mengunjungi, menangis hati saya. Saya kadang dengar ceritanya, saya menangis, Tuhan, mohon kasih-Mu Tuhan. Pulang dari sana kadang mencucurkan air mata. Kenapa? Karena sepihak mempertahankan kebenarannya. Dia yang salah, Pak. Saya begini, saya sudah lakukan ini. Mengampunilah, lupakanlah. Bapak Ibu, nggak mudah memang. Tetapi ada Roh Kudus yang menyanggupkan kita. Amin. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi mari saling mengasihi. Sejauh lagi bagaimana kita mengasihi. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Atau sebelumnya kita baca dulu Yohanes 3 ayat 16. Inilah kasih Kristus kepada kita. Semua kita sudah pasti menghafal ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah menyerahkan anaknya. Kasih Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Bagaimana kita mengasihi orang lain? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena enggak bapaknya mengalaminya. Aku kan istrinya. Tiap hari disakitinya. Perkataannya pun sangat kasar. Aku kan suaminya. Sikapnya enggak baik, Pak. Aku kan orang tuanya. Semua yang kuajarkan yang baik tidak dilakukannya. Tetapi biarlah kasih ini jadi atas kita semuanya. 1 Yohanes 3:16. 1, 2 ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Wajib.
Bila perlu kita yang disalibkan supaya dia beroleh sorga yang kekal. Paulus berkata, seandainya aku rela disalibkan supaya sebangsaku diselamatkan. Begitulah kasih kita. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan hanya ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali saudara sodorkan tangan gak diterge, udah hilang kasih saudara. Bukan begitu. Sekali dua kali mungkin dia menjengkelkan hati saudara, sudah hilang kasih saudara. Bukan begitu. Tetapi sampai nyawa kita pun menjadi taruhan, kita tetap mengasihi. Amin. Dan Yesus mengajarkan dalam pasal 15 ayat 13 tadi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan inilah kasih yang terbesar dari kasih manusia. Mau mati bagi sahabatnya. Tetapi ini jarang. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, bahkan dikatakan nyawa kita pun kita serahkan. Sama seperti Yesus menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Amin. Apalagi perintah Tuhan. Pergi dan menghasilkan buah. Ayat 16 tadi dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi kita harus pergi. Ini sahabat kita yang memerintahkannya kepada kita. Untuk apa? Menghasilkan buah. Karena dikala kita pergi memberitakan Injil, di situ kita diproses Bapak Ibu. Kita menghasilkan buah ke dalam dan menghasilkan buah keluar. Dikala kita menginjil, memberitakan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus pengampun dosa, kadang kita diejek, kadang kita direndahkan, kadang kita dikucilkan, bahkan kadang kita nggak dianggap. Disitulah kita mengalami proses. Karena kita mematuhi perintah Tuhan, seperti nggak ada kerjaan kita yang lain. Tetapi karena kita mematuhi Tuhan, kita diubahkan. Walaupun begitu dia tetap mengasihi. Amin. Tetap memperdulikan. Saya tiba-tiba teringat waktu saya masih pemuda melayani beberapa jiwa, satu rumah itu ada 5 atau 6 orang yang saya jemput untuk datang komsel. Ada beberapa orang lagi karena rumah itu kos-kosan yang belum datang komsel. Yang lainnya sudah saya jemput, udah datang, udah sampai di komsel. Tetapi ada 1 orang yang belum datang, biasa dia datang. Saya ketuk rumahnya. Dibuka pintu. Sama yang belum pernah ikut komsel. Saya berkata, ada si Lisbeth. Dia teriak dari kamar mandi. Kak, bilang sama abang itu ya, aku nggak ada. Saudara, saya tanya, saya dengar apa tidak? Saya dengar jelas. Saya tunggui. Saya nggak nyambung lagi nanya. Karena yang buka pintu tadi udah senyum-senyum dia. Saya tunggui. Dia udah berpakaian lengkap dari kamar mandi, entah mau kemana rencananya saya tidak tahu. Abang, maaf bang. Gak apa-apa, ayolah komsel. Oh enggak bang, gak bisa bang, aku ada urusan hari ini. Saya biarkan. Minggu depannya lagi saya kunjungi. Minggu depannya lagi saya jemput. Terakhir dia datang. Tetapi sesudah itu tidak pernah lagi muncul sama sekali. Tetapi berapa waktu kemudian, setengah tahun kemudian, kalau saya tidak salah,
dia kirim surat dan foto-fotonya dari Malaysia. Kalimat yang paling saya ingat, maaf ya bang, saya sudah membohongi abang. Tapi sekarang saya sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh di Malaysia dan jadi pelayan. Saya lihat pun foto-fotonya, dia ikut melayani. Saudaraku, hati ini begitu senang. Walaupun dia tidak bertumbuh, tidak menjadi murid dalam pelayanan saya, tetapi dia tetap menjadi murid Tuhan. Karena firman Tuhan ini berkata, pergilah dan menghasilkan buah. Dan dikatakan buahmu itu tetap adanya. Ayo, kalau kita tidak pergi, kita tidak akan mengalami proses dalam hidup kita. Seperti tadi, saya berulang, bisa saya berkata, ya udahlah, sukanya. Biarkan situ. Dan ini bukan 1-2 kali saya alami dalam pelayanan, dalam perkunjungan. Di tempat yang lain ada 7 orang, bahkan lebih. Mereka berkata, sebentar ya bang, kami mandi dulu. Saya lihat mandi, dibawa sabun, dibawa anduknya ke kamar mandi, berjejer ke kamar mandi. Tunggu 10 menit, nggak ada satu pun yang keluar. Tunggu 20 menit, nggak ada satu pun yang keluar. 30 menit saya beranikan masuk kamar mandinya. Semua anduk dan sabun tergantung. Manusianya nggak ada satu pun di situ. Pergi. Saudara tahu alasan sebelumnya, minggu sebelumnya kami tidak punya ongkos. Saya doa, puasa dan bekerja. Supaya ada ongkos mereka. Saya pulang dari situ, saya nggak berani naik angkot karena saya menangis sepanjang jalan. Saya bercucuran air mata. Saya dibentuk, saya diproses. Tetapi perbuatan Tuhan luar biasa. Beberapa tahun kemudian dia cari saya. Salah satu di antara mereka mencari saya dan berkata, bang, puji Tuhan bang, saya tetap setia ikut Tuhan bang. Dan ini ada 2 angkot saya bawa ke gereja. Saya terpelongo. Ternyata apa yang saya lakukan, firman Tuhan yang kita beritakan tidak ada yang sia-sia. Dan dia terus bertumbuh dalam Tuhan. Karena ini firman Tuhan, pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Mungkin tidak saat ini berhasil saudara bawa datang dalam ibadah di tempat ini. Tetapi Tuhan akan memimpinkan dia kepada tempat yang tepat. Di tempat yang tepat dia bertumbuh. Amin. Di mana Yesus diberitakan, di mana dia dimuridkan, dan dia saudaraku, tetap dalam Tuhan dan setia dalam Kristus dan menghasilkan buah lagi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi mari dengar perintah Tuhan dan lakukan. Dan ayat yang terakhir, ayat 17, kembali lagi Yesus berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Jadi mari kita mengasihi seorang akan yang lain. Bagaimana kita mengasihi seorang akan yang lain? Ya, mari kita buka sebentar Lukas. Sebagaimana ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada orang lain. Saudara dapat itu? Ya. Matius 7:12. Oke, kata Ibu Matius 7:12. Ya. Saya baru bacakan beberapa waktu yang lalu. Ya, Matius 7 ayat yang ke-12. Dalam Lukas pun ada. Dapat? Wah, 1-2 ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Titik. Ada sambungnya. 1-2 ya. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau orang lain mau mengasihi saudara, mari kita kasih orang lain tanpa pamrih,
tanpa syarat. Amin. Lukas 6 ayat 31 juga hampir sama isinya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita sadari kita ini sahabat bagi Tuhan Yesus. Hingga kita menjaga hidup kita. Kita sadar bahwa kita dipilihnya. Kita memberi waktu untuk duduk diam di bawah kakinya, dengar-dengaran dengan dia. Dan melakukan apa yang dia perintahkan. Sehingga kita diperlengkapi, dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Amin. Maranatha, Yesus datanglah. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Semua baik, dari semula Tuhan telah memilih kita, memanggil kita saudara. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang telah memilih kita, menetapkan kita agar kita dapat menjadi sahabatnya. Syukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi Bapak Ibu, dari semula Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku Kau jadikan berarti. Kau jadikan hidupku Kau jadikan berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Kau telah memilih kami. Terima kasih Kau telah memanggil kami. dan Kami menetapkan bersyukur yang terbaik. kepada-Mu. Engkau telah mengkhususkan kami Terima kasih
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah diberikan kepada kami. Engkaulah yang menyebut kami sahabat Tuhan. Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memilih kami. Engkau telah memilih kami sebelum dunia Engkau jadikan. Tuhan, bahkan dalam rahim ibu kami, Engkau sudah tahu nama kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pilihan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Agar kami beroleh selamat, agar kami beroleh pengampunan, dan Engkau menjadikan kami sahabat Tuhan. Tuhan, dan kami memberikan waktu kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk dengar-dengaran dengan-Mu Tuhan. Belajar daripada firman-Mu, mendengarkan Engkau dari perkataan-Mu Tuhan. Tuhan, dan kami juga menyampaikan isi hati kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau kami jadikan sahabat bagi kami. Tuhan Yesus, dan kami tahu apa yang kami harus lakukan, apa yang harus kami kerjakan, karena Engkau memberitahukan apa yang Kau dengarkan dari Bapa. Bahkan dalam perjalanan kami menuju sorga yang kekal, dalam penantian kami akan kedatangan-Mu yang kedua kalinya, kami tahu apa yang kami lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Engkau memerintahkan kami untuk pergi Tuhan, dan menghasilkan buah. Dan kami mengasihi saudara-saudara kami seperti Engkau mengasihi kami. Rela mati bagi kami Tuhan. Demikian kami rela mati bagi saudara-saudara kami. Menerima mereka apa adanya Tuhan. Melepaskan pengampunan Tuhan. Melakukan apa yang kami inginkan mereka perbuat kepada kami Tuhan. Kami yang terlebih dahulu melakukannya Tuhan. Tidak menuntut Tuhan, tapi kami kerjakan firman-Mu Tuhan, perintah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan buat kebenaran. Syukur bagi-Mu Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semuanya, memberikan kami pengertian yang baru akan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, adakah saudara yang baru pertama hadir di tempat ini yang belum yakin akan keselamatan jiwanya? Kami mau berdoa buat saudara. Atau ada saudara yang sakit? Kami mau berdoa buat saudara. Kalau tidak ada, kita berdoa terus, kita menginjil terus, supaya kita memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Kita akan semeja dengan Kristus. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Ada roti nanti yang melambangkan tubuh Yesus, jangan makan dulu. Dan saudara akan menerima cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus, jangan diminum dulu. Nanti kita akan dengarkan firman Tuhan, baru kita makan dan kita mengingat pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di awal bulan Maret ini Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kami diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Tubuh-Mu tercabik-cabik dan darah-Mu tercurah dari setiap luka-luka-Mu Tuhan. Untuk menebus kami, untuk membenarkan kami, untuk menyucikan kami, dan menjadikan kami milik-Mu Tuhan. Menjadikan kami alat anak-Mu Tuhan. Dan Engkau menebus kami, sehingga kami beroleh sorga yang kekal. Kami akan terus ingat pengorbanan. Kami akan ingat terus karya-Mu dalam hidup kami. Dan kami akan terus memberitakannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur.
dan tubuh dan darahmu menjadi berkat bagi kami semuanya. Syukur Tuhan. Mari tetap dalam sikap berdoa. Saya undang pelayan untuk kudus maju ke depan. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Mari kita makin berdiri Bapak Ibu. Mari imani saat kita menerima tubuh Yesus, tubuh kita sehat kuat. Kepadamu Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tangan kita ada tubuh dan darah Yesus. Bila kita memiliki sikap yang benar menerima tubuh dan darah Yesus, bila ada sesuatu yang mengganjal di hati saudara, selesaikan dengan Tuhan dan dengan orang tersebut. Saya beri waktu untuk beberapa saat. Kalau dia tidak ada di sini, saudara bisa berdoa, memohon berkat kepadanya, lepaskan pengampunan. Kalau dia menyakiti saudara atau saudara menyakiti dia, minta darah Yesus mengampuni saudara. Mari, dengarkanlah firman Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 48 mulai, Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Paulus juga menuliskan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Ia berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari angkatlah roti yang melambangkan tubuh Yesus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari terima dan makanlah tubuh Yesus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu Tuhan. Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dan tubuhmu yang mempersatukan kami. Syukur Tuhan. Mari angkatlah cawan yang berisikan anggur yang melambangkan darah Yesus. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari terima dan minumlah darah Yesus di dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang telah menyerahkan Yesus bagi tebusan bagi kami. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Engkau rela menyerahkan tubuh-Mu dan luka-luka-Mu menetes darah untuk membasuh kami Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami disatukan, tak dapat dipisahkan oleh apapun, oleh karena tubuh-Mu Tuhan. Kami menyatu satu sama lainnya Tuhan. Tuhan Yesus, bahkan dalam sidang ini, bahkan dalam sidang gereja yang Tuhan, Tuhan kami dipersatukan dalam tubuh Kristus. Dan darah-Mu Tuhan membasuh kami, menyucikan kami, melindungi kami Tuhan. Tidak ada panas jahat apapun dapat menjamah kami. Dan darah-Mu mengalir bersama dengan darah kami di pembuluh darah kami Tuhan. Sehingga setiap organ-organ tubuh kami yang dilalui oleh darah-Mu, semuanya berfungsi dan baik. Semuanya sehat, semuanya kuat, semuanya kami dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu. Umur panjang kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan.
dalam nama Yesus. Setan, penyakit tidak boleh jamah kami. Roh pemecah tidak boleh jamah tubuh Kristus ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengalami berkat-berkat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.